Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanihi, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tentunya membuka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaannya, dan kita juga memuji Allah atas kebaikan-kebaikannya yang terus kita rasakan setiap saat yang tidak ada hentinya. Dan pada malam hari ini kita mendapatkan kebaikan yang begitu besar. Allah mudahkan kita untuk berada di majelis ilmu, berkumpul di majelis ilmu. Kita memanfaatkan insyaallah beberapa menit ke depan sembari kita menunggu waktu salat Isya untuk bersama-sama kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Fa nasallallahu subhanahu wa taala bi asma'ihil husna wa sifatil ula an yarzuqana al-ikhlas wa an yarzuqana ilman nafi'ah. Kita memohon kepada Allah melalui nama-namanya yang husna, melalui sifat-sifatnya yang mulia, mudah-mudahan kita semuanya diberi pertolongan untuk bisa ikhlas. Ikhlas dalam hadirnya kita, ikhlas dalam duduknya kita, ikhlas dalam apa yang kita ucapkan, ikhlas dalam apa yang kita tulis, ikhlas dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang sampai kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita sebagaimana telah diketahui tentang sudah benarkah iman kita. Kita membahas masalah ini karena kita tahu bahwa iman adalah merupakan karunia Allah yang paling besar. Nikmat Allah yang paling besar adalah iman dan Islam. Karunia Allah begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sangat banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita, dan tidak ada satupun nikmat kecuali itu dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satupun nikmat yang kita rasakan, kebaikan yang kita lakukan, kecuali semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita wajib untuk mensyukuri nikmat. Terlebih nikmat yang paling besar, nikmat yang istimewa, yang tidak Allah berikan kepada seluruh hambanya. Yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki saja, yang Allah istimewakan. Nikmat apa itu? Nikmat Islam, nikmat iman. Oleh karena itu nikmat ini hendaknya betul-betul selalu kita ingat untuk kita syukuri. Karena kalau tidak kita ingat nanti kurang dalam mensyukuri. Harus selalu kita ingat bahwa kita telah mendapatkan nikmat yang tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya. Nikmat yang tidak bisa dihargai dengan dunia seisinya. Nikmat yang akan terus dirasakan oleh orang yang mendapatkan nikmat ini, ya. Jika dia istiqomah di atas nikmat ini, akan dirasakan sampai pada hari kehidupan yang berikutnya nanti di akhirat, ya. Bukan hanya di dunia saja. Beda dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Nikmat-nikmat dunia kalau hanya sebatas untuk dunia, ya selesai, berhenti dengan berhentinya dunia. Tapi nikmat iman, nikmat Islam, dan menggunakan dunia untuk menjalankan nikmat Islam, untuk mensyukuri nikmat Islam, ini akan menjadi nikmat yang terus dirasakan sampai hari akhir nanti. Oleh karena itu kita angkat tema masalah iman ini supaya
betul-betul Islam dan iman yang Allah telah karuniakan kepada kita betul-betul kita jaga, betul-betul kita syukuri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita istiqomah untuk terus di atas keimanan ini. Kalau jamaah ditanya tentang iman, kira-kira iman itu apa? Jawabannya apa kira-kira? Apa itu iman? Nggak ada yang jawab? Keyakinan saja. Keyakinan saja. Ya, di sini. Disebutkan dalam sebuah kitab yang tidak asing insyaallah bagi jamaah, terutama para penuntut ilmu, ada kitab namanya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mendefinisikan iman, kata beliau, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah annal iman wad din qaulun wa amalun. Qaulul qalbi wa qaulul lisani. Amalul qalbi wa amalul lisani wa amalul jawarih. Itu iman. Iman dalam perspektif ahlus sunnah, dalam pandangan ahlus sunnah. Karena nanti ada pandangan kelompok yang menyimpang. Dalam pandangan ahlus sunnah, orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabat, iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan yang dimaksud adalah ucapan hati dan ucapan lisan. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota badan. Kemudian ditambahi oleh beliau, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah iman itu dengan ketaatan dan berkurang iman itu dengan kemaksiatan. Paham sampai sini? Tapi nggak hafal ya. Ada yang bisa mengulangi? Iman itu apa pertama? Ucapan dan perbuatan. Ini dulu sudah, ucapan dan perbuatan. Ucapan yang dimaksud ucapan apa? Ucapan hati dan ucapan lisan. Perbuatan yang dimaksud apa? Perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota badan. Iman bertambah dengan ketaatan dan iman berkurang dengan kemaksiatan. Ini iman. Sekarang kita kasih contoh iman yang berupa ucapan. Ada ucapan hati, ada ucapan apa? Lisan. Ucapan hati itu apa? Ucapan hati itu adalah keyakinan. Jadi kalau baru jawab keyakinan, itu baru ucapan hati saja. Masih kurang banyak. Ucapan hati ini keyakinan. Jadi iman itu harus ada keyakinan. Kemudian harus ada ucapan lisan. Atau ucapan lisan itu apa? Ucapan lisan itu mengumumkan keislamannya dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini ucapan lisan, yaitu dua kalimat syahadat. Bisa ngulangi? Ucapan hati apa? Keyakinan. Ucapan lisan apa? Dua kalimat syahadat. Jadi harus diumumkan. Tidak bisa cuma keyakinan tapi tidak diumumkan. Diumumkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kemudian apa? Setelah itu diwujudkan, diamalkan. Tidak cukup hanya diyakini. Dan untuk bisa diyakini, maka dua kalimat syahadat harus difahami. Karena kalau tidak difahami, mau meyakini apa?
Ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak paham kira-kira meyakini apa. Maka kewajiban yang paling penting dalam keimanan kita adalah mengilmui la ilaha illallah untuk menjadi sesuatu yang kita yakini. Makanya Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Disuruh untuk mengetahui, ketahuilah, fahamilah, ilmuilah la ilaha illallah. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali mereka yang bersaksi dengan al-haq. Disebutkan dalam tafsir yang dimaksud adalah bersaksi dengan la ilaha illallah wa hum ya'lamun, dan mereka tahu. Jadi untuk meyakini sesuatu harus berilmu terhadap yang kita yakini. Jadi iman itu adalah keyakinan yang merupakan ucapan hati dan ucapan lesan, dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan seseorang tidak mungkin akan punya iman kecuali dengan mengucapkannya. Di samping meyakini, dia harus mengucapkannya, dan kemudian dia istiqomah sampai akhir hayatnya. Dan tanda penutupan yang baik juga ketika dia menutup hidupnya dengan ucapan la ilaha illallah. Oleh karena itu orang kalau mau meninggal dunia, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada yang masih hidup di dekatnya? Ditalkin, diajari, laqinu mautakum la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda, ajarilah orang yang mau meninggal dunia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena Nabi SAW menyatakan barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Jadi la ilaha illallah ini untuk masuk ke dalam Islam dan untuk menutup kehidupan dunia agar penutupannya menjadi baik. Tanpa asyhadu an la ilaha illallah maka tidak memiliki iman, tidak memiliki Islam. Ini ucapan hati dan ucapan lesan. Cukup apa tidak? Iman itu cukup dengan keyakinan dan ucapan lesan? Belum. Ada apa? Amalan. Ada amalan. Amalan apa? Amalan hati. Contohnya apa? Contohnya ikhlas, niat. Niat itu amalan hati apa lesan? Hati. Niat itu amalan hati. Sepakat para ulama, niat itu tempatnya di hati. Kalau ada orang mengucapkan berbeda dengan yang di hatinya, salah ucap berbeda dengan yang di hati, yang dipakai yang mana? Yang berlaku yang mana? Di hatinya beda dengan yang diucapkan karena salah ucap. Yang dinilai yang di mana? Yang di hati. Yang di hati itu yang menjadi penilaian. Karena niat itu adalah amalan hati. Ikhlas juga amalan hati. Apalagi? Tawakal amalan hati. Cinta amalan hati. Takut amalan hati. Berharap amalan hati. Dan yang lain-lainnya. Dan ini penting, amalan hati itu sangat penting. Bahkan amalan anggota badan sangat butuh dengan yang namanya amalan hati. Bisa jadi orang sedang sholat, semuanya sholat, tapi nilainya di hadapan Allah tidak sama, ditentukan oleh amalan apa? Hatinya. Bisa jadi seorang berjejeran sholat di shaf depan, sholatnya berbeda antara yang satu dengan yang sebelahnya, seperti berbedanya langit dengan bumi. Kenapa? Amalan hatinya yang tidak sama. Satunya ikhlas, satunya riya. Satunya ikhlas karena Allah, satunya ingin dunia, maka berbeda. Sehingga amalan hati ini juga penting dalam keimanan.
Kadang-kadang kita cuma sibuk dengan yang dohir, padahal ada amalan apa? Amalan hati yang sangat penting. Dan ini bagian dari iman. Kemudian amalan lesan. Amalan lesan ini yang dimaksud adalah seperti membaca Al-Quran, berzikir, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini amalan lesan. Kemudian ada amalan anggota badan. Amalan anggota badan juga banyak. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Itu amalan anggota badan. Dan iman ini bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ini menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di sana ada kelompok yang mengatakan iman itu cukup keyakinan. Kalau sudah punya keyakinan, maka sudah punya iman, bahkan imannya sudah sempurna. Benar apa salah? Salah. Kalau hanya sekedar keyakinan ya, dan tidak diucapkan, maka belum dikatakan punya iman. Harus bersaksi dengan 2 kalimat syahadat. Tidak cukup membenarkan di dalam hati, bukan hanya keyakinan di dalam hati. Disebutkan bahwa Abu Thalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu membenarkan la ilaha illallah, meyakini kebenaran ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak mengucapkannya sampai akhir hayatnya, sampai Nabi SAW datang menjelang wafatnya mengatakan, "Qul ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah, sebagai kalimat yang nanti akan aku bela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktu itu di kanan kirinya ada temannya yang masih kafir ya, yang menghalangi untuk mau mengucapkan, mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu mau meninggalkan agamanya bapak kamu, yaitu Abdul Muttalib? Kamu mau tinggalkan agamanya bapak kamu? Sampai kemudian akhirnya tidak mendapatkan hidayah. Padahal yang mengajak siapa? Rasulullah SAW. Tapi memang hidayah yang memberi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita, Masya Allah, kita diberi hidayah. Padahal kita tidak pernah melihat Rasulullah SAW, tidak pernah berjumpa dengan para sahabat, tetapi Allah memberikan hidayah kepada kita. Maka ini adalah karunia yang sangat besar. Seandainya kita tidak mendapatkan kecuali Islam saja, itu sudah nikmat yang sangat besar. Apalagi sudah dapat nikmat Islam, dapat nikmat rizki, dapat nikmat sehat, dapat nikmat banyak. Maka ini betul-betul harus kita ingat, harus kita syukuri. Dengan kita fahami Islam, harus kita fahami iman. Jangan sampai cuma ngaku beriman, ngaku berislam, tapi nggak ngerti apa itu iman, apa itu Islam. Maka malam hari ini kita berharap semuanya faham apa itu iman. Jadi iman tidak hanya keyakinan, tidak hanya ucapan, tapi juga amalan. Ini bukan sekedar pengakuan tanpa ada keyakinan. Karena kalau sekedar ucapan, maka orang munafik mengucapkan apa tidak? Orang munafik mengucapkan, tapi tidak membenarkan di dalam hati. Makanya orang munafik di masa Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai orang muslim, karena yang nampak sebagai kaum muslimin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka bukan kaum muslimin. Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di neraka yang paling bawah. Kalau sudah paling bawah, ada lagi enggak di bawahnya? Enggak ada. Padahal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi tidak punya iman karena tidak membenarkan di dalam hatinya. Maka butuh 2, keyakinan dan
ucapan. Dan untuk bisa meyakini apa yang kita ucapkan, kita harus tahu apa yang kita ucapkan. Apa yang harus kita yakini dari kalimat la ilaha illallah? Yang harus kita yakini adalah bahwasanya tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itu yang harus kita yakini. Bukan hanya meyakini Allah sebagai pencipta, bukan hanya meyakini Allah sebagai yang mengatur alam semesta, bukan hanya sekedar itu. Tetapi sebagaimana Allah yang mencipta, sebagaimana Allah yang mengatur alam semesta, maka Allah lah yang aku ibadahi satu-satunya. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah semata. Ini harus kita yakini. Jangan cuma mengucapkan tapi tidak ngerti apa yang diucapkan maknanya. Ini harus kita yakini. Ini akidah. Dan yang lain-lainnya dari keyakinan-keyakinan yang harus kita yakini, ya, untuk kita memiliki iman. Nanti akan kita pahami juga bahwa iman itu memiliki rukun, dan iman itu juga memiliki cabang keimanan. Rukunnya iman ada berapa? Ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, ya, ditanya tentang apa itu iman. Malaikat Jibril yang waktu itu menyerupai manusia menanyakan kepada Nabi SAW apa itu iman. Kemudian Nabi menjawab dengan rukun iman. Nah, rukun iman ini juga satu keyakinan yang harus diyakini keenam-enamnya. Kalau tidak diyakini salah satunya, iman kepada Allah tapi enggak iman kepada malaikat misalnya, maka dia tidak punya iman. Karena rukun iman itu sesuatu yang saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Kemudian iman punya cabang-cabang keimanan yang jika terpenuhi cabang-cabang keimanan itu, maka akan semakin sempurna imannya. Jadi dalam pembahasan iman, ya, setelah kita tahu bahwa iman itu keyakinan dan ucapan serta amalan, atau ucapan dan amalan. Dan ucapan ini ada ucapan hati yang berupa keyakinan, ada ucapan lisan yaitu 2 kalimat syahadat, kemudian ada amalan dengan perincian yang tadi kita telah sebutkan, ya. Kemudian iman ini bisa bertambah dan iman ini bisa berkurang. Dan iman ini punya pokok iman, yaitu iman yang paling apa? Paling minim. Iman yang paling minim harus punya pokok keimanan. Yang dengan pokok keimanan ini maka akan kemudian semakin tumbuhlah keimanan dengan amalan. Amalan-amalan itu akan meningkatkan keimanan, akan menyempurnakan keimanan. Dan kemaksiatan akan mengurangi apa? Mengurangi keimanan. Sampai bisa jadi orang itu imannya berkurang sampai tinggal pokok keimanannya saja. Tapi selama masih punya iman, meskipun hanya sebesar habbah khardal disebutkan dalam hadis, iman yang sangat kecil tapi masih punya iman, maka dia berhak untuk masuk surga. Selama punya keimanan, meskipun imannya sangat kecil, selama dia masih memiliki keimanan, maka dia dijamin masuk surga. Meskipun iman yang sangat kecil ini berbahaya karena dia sudah dekat dengan kekafiran. Sudah sangat dekat dengan kekafiran. Maka jangan dibiarkan iman itu terus turun. Ya. Tapi kita berusaha untuk meningkatkan iman. Dan iman akan berkurang dengan kemaksiatan. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini seperti itu. Di sana ada kelompok yang berlebih-lebihan.
iman itu akan hilang dengan kemaksiatan. Iman akan hilang dengan kemaksiatan. Benar apa tidak? Hah? Tidak. Iman berkurang. Bukan hilang dengan kemaksiatan. Tapi iman itu akan berkurang. Tapi di sana ada kelompok yang berlebihan. Kalau berbuat dosa besar, maka telah hilang imannya. Ini kelompok ini kebalikan dari kelompok yang tadi. Kelompok yang tadi mengatakan iman cukup di hati saja. Jadi selama punya keyakinan, imannya sudah sempurna. Ini kelompok ini disebut dengan kelompok Murji'ah. Sebaliknya ada kelompok yang mengatakan iman itu akan hilang kalau berbuat maksiat. Kalau menurut Murji'ah tadi, orang berbuat maksiat hilang apa tidak imannya? Tidak. Iman itu tidak termadoroti dengan maksiat menurut Murji'ah. Tapi menurut kelompok yang sebelahnya, satunya malah mengatakan apa? Iman itu termadoroti bahkan hilang dengan maksiat. Satunya mengatakan sempurna, satunya mengatakan hilang. Kalau hilang berarti apa? Kafir. Maka kelompok yang kedua ini gampang mengkafirkan. Yang tidak kafir cuma kelompoknya dia saja. Jadi kalau ada kelompok itu masuk ke masjid ini, dia ragu-ragu, ini imamnya muslim enggak? Kenapa? Karena bukan kelompoknya. Yang muslim itu cuma kelompoknya saja. Yang mukmin itu cuma kelompoknya saja. Dia kalau beli ayam di pasar, pasar Gombong misalnya, dia ragu-ragu, yang nyembelih mukmin bukan, yang menyembelih muslim bukan. Padahal kita tahu kebanyakan warga di sekitar sini adalah muslim, tapi bagi dia yang muslim cuma kelompoknya saja. Karena kalau berbuat maksiat menurut dia sudah tidak punya iman. Yang benar apa? Bahwasanya kemaksiatan bermadharat kepada iman, betul, tapi mengurangi dan bukan menghilangkan. Kecuali kalau kemaksiatannya itu berupa syirik, berupa kesyirikan. Karena kesyirikan itu bertentangan dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah itu menunjukkan tauhid, menunjukkan la ilaha illallah, yang itu adalah makna dari tauhid, atau tauhid itu makna dari la ilaha illallah. Makanya harus diyakini dari kalimat la ilaha illallah, harus diyakini tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah. Bahwasanya selain Allah itu sesembahan yang batil. Sehingga kalau sampai berbuat kesyirikan, berarti ucapan la ilaha illallahnya itu tidak ada artinya. Karena apa? Karena syirik tidak bisa bertemu dengan la ilaha illallah, nggak bisa. Syirik nggak bisa ketemu. Seperti malam dengan siang, nggak bisa ketemu. Iya apa tidak? Malam bisa ketemu dengan siang? Tidak. Maka syirik tidak pernah bertemu dengan la ilaha illallah. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad SAW diutus, beliau mengajak kepada kalimat la ilaha illallah dan melarang orang dari berbuat apa? Kesyirikan. Dan itu dilakukan selama 10 tahun di awal dakwahnya. Karena inilah yang namanya pokok keimanan. Kalau tidak punya la ilaha illallah, tidak punya iman. Sehingga Nabi SAW mengajak, karena orang-orang di masa Nabi SAW diutus itu disebut dengan zaman jahiliyah. Itu kesyirikan menjadi dasar keyakinan mereka. Agama mereka itu agama yang dibangun di atas kesyirikan. Kemudian Nabi SAW mengajak mereka untuk meninggalkan kesyirikan itu dengan mengajak kepada kalimat la ilaha illallah. Dan orang-orang musyrikin pada waktu itu faham
bahwa kalimat la ilaha illallah berarti harus meninggalkan kesyirikan. Ajakan kepada la ilaha illallah harus meninggalkan kesyirikan. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan karena itu dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang. Sehingga yang mengucapkan itu sedikit dari orang-orang musyrikin di Mekah. Tapi terus Nabi mengajak kepada la ilaha illallah terus selama 10 tahun. Mengajak kepada la ilaha illallah, menunjukkan pentingnya la ilaha illallah sebagai perkara yang terkait dengan keimanan, pokok dari keimanan. Tanpa la ilaha illallah maka tidak memiliki keimanan. Tanpa la ilaha illallah maka tidak memiliki Islam. Islam itu akan ada jika memiliki pokok keimanan. Apakah kalau sudah punya pokok keimanan berarti imannya sempurna? Belum, karena dia baru punya pokoknya saja. Tapi belum sempurna. Tapi sudah punya keimanan, tinggal dia sempurnakan. Dengan apa? Dengan amalan. Apakah amalan lesan? Apakah amalan hati? Apakah amalan anggota badan? Ditambah dengan amalan maka imannya bertambah. Tapi kalau ditambah dengan kemaksiatan, apakah hilang pokok keimanannya? Tidak, tapi berkurang. Maka ada pokok keimanan, ada penyempurna keimanan. Ada pokok keimanan, ada penyempurna keimanan. Penyempurna keimanan itu adalah amalan-amalan apa? Anggota badan, amalan-amalan lesan, amalan-amalan hati, itu penyempurna keimanan. Kalau kemaksiatan itu mengurangi kesempurnaan, bukan menghilangkan iman, bukan. Sehingga menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang memiliki pokok keimanan, meskipun dia berbuat maksiat, maka dia masih saudara seiman. Masih saudara seiman, meskipun dia orang yang berbuat maksiat. Beda dengan kelompok yang mengatakan maksiat menghilangkan apa? Iman. Menurut mereka sudah bukan saudara seiman, karena sudah dikatakan apa? Keluar dari iman. Yang benar apa? Yang benar bahwa dia masih saudara seiman. Persaudaraan seiman tidak hilang dengan sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh pemilik keimanan atau pemilik pokok keimanan. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa al-ukhuwah al-imaniyah sabitatun ma'al ma'asi. Persaudaraan seiman itu masih ada meskipun orang yang punya iman itu berbuat maksiat. Jadi kalau begitu orang yang berbuat maksiat menurut Ahlus Sunnah dia muslim atau bukan? Muslim, tapi muslim yang kurang imannya. Disebut dengan istilah fasik. Muslim tapi fasik. Kalau menurut Murji'ah, orang yang berbuat kemaksiatan bagaimana? Muslim sempurna imannya. Karena menurut Murji'ah apa? Maksiat tidak bermadharat kepada iman. Enak apa tidak itu? Enak tapi salah. Salah dalam memahami iman. Yang benar bahwa maksiat itu bermadharat kepada keimanan, mengurangi iman. Bukan sempurna imannya, mengurangi iman. Tapi kelompok yang satunya mengatakan orang yang berbuat maksiat bukan muslim lagi, karena sudah keluar dari keimanan dengan sebab kemaksiatannya. Ini benar apa salah? Salah. Yang benar apa? Berkurang imannya sehingga dia masih muslim tapi disebut fasik. Ini keimanan ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita fahami ya. Kita jaga keimanan kita, di antaranya jangan sampai berbuat kesyirikan. Karena kesyirikan ini akan menghilangkan pokok keimanan.
Kesyirikan tidak bisa berkumpul dengan pokok keimanan, yaitu makna dari la ilaha illallah, nggak bisa berkumpul. Oleh karena itu Nabi SAW dalam awal dakwahnya mengajak kepada pokok keimanan ini. Sebelum mengajak kepada penyempurna iman. Penyempurnaan iman itu seperti apa? Seperti sholat, puasa, zakat. Dan untuk masalah sholat ini menjadi pembahasan tersendiri, apakah dia bisa menghilangkan iman atau tidak. Bagi yang meninggalkannya ada khilaf. Ada yang mengatakan kalau tidak sholat hilang juga keimanannya. Tapi kalau tidak puasa Ramadan karena malas, hanya sebatas malas, tidak sampai pada keyakinan. Kalau sampai pada keyakinan puasa Ramadan itu nggak wajib, maka dia sudah tidak punya iman, karena terkait dengan keyakinan. Tapi kalau dia mengatakan puasa Ramadan itu wajib, tapi saya tahun ini lagi malas puasa, akhirnya tidak puasa. Hilang apa tidak imannya? Tidak, tapi berkurang dengan pengurangan yang sangat besar, karena yang ditinggalkan itu rukun Islam. Dosa yang sangat besar meninggalkan puasa Ramadan. Ya. Tapi kalau sampai berbuat kesyirikan, ya, maka akan hilang pokok keimanan. Oleh karena itu Nabi SAW ketika diutus selama 10 tahun mengajak pada pokok keimanan ini. Barulah turun sholat 5 waktu kapan? Dalam peristiwa Isra Mi'raj, setelah 10 tahun di Mekah. Baru perintah sholat, baru perintah puasa. Maka bagaimana orang mengajak kepada Islam tapi tidak mengingatkan dari meninggalkan kesyirikan? Bagaimana akan memiliki Islam tanpa meninggalkan kesyirikan? Nabi Muhammad SAW itu mengutus utusannya di masa beliau, mengatakan kepada utusannya, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun aw qiladatun min watrin illa quti'at. Nabi SAW mengutus utusan, ya. Nabi mengatakan kepada utusan tadi, kamu pergi sana ke wilayah sana dan jangan sampai ada jangan sampai ada onta yang dikalungkan di dalamnya atau dikalungkan padanya tali, kecuali harus diputus tali itu. Kenapa? Karena di zaman jahiliyah tidaklah onta yang dikasih tali kecuali dengan keyakinan sebagai tolak bala. Sehingga dikasih kalung itu supaya ontanya tidak terkena sakit, atau supaya ontanya kalau sakit bisa sembuh. Tapi Nabi SAW mengingkari ini karena ini adalah kesyirikan. Jadi seluruh kesyirikan diingkari oleh Nabi Muhammad SAW karena ini terkait dengan pokok keimanan. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada iman tanpa pokok keimanan, dan itu adalah makna dari la ilaha illallah yang tidak bisa bertemu ini dengan kesyirikan. Dengan kesyirikan maka akan hilang keimanan. Dengan kesyirikan maka seorang tidak mungkin akan memiliki pokok keimanan. Dengan kesyirikan maka seseorang akan diharamkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan haramkan baginya surga. Barangkali ini sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan kita faham tentang iman sesuai dengan pemahaman para sahabat, sesuai dengan pemahaman orang-orang yang mengikuti para sahabat, tidak terbawa kepada pemahaman iman yang salah, yang bermudah-mudahan ataupun yang berlebihan, supaya tepat di atas iman sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, barangkali ini yang bisa kita pelajari bersama. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.